Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Nazruddin. Saya mahasiswa dari IAI Darul Pandangan, Prodi PAI semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawancara, tugas final test dari Ibu Hafizatul Munawarah dari mata kuliah Profesi Keguruan. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama Ibu. Nama Ibu Haji Istiqomah. Kemudian riwayat pendidikan, Ibu asalnya dari TK Bariang, kemudian SD-nya SD Bariang, kemudian MTSN Amawang, sekarang berubah menjadi MTSN 1. Kemudian Mandua Kandangan, terus ke IAI Antasari, sekarang jadi UIN Banjarmasin. Pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Ibu untuk memilih profesi sebagai guru? Ingin berbagi ilmu dan membantu siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Adanya sifat merasa bertanggung jawab, merasa punya kewajiban dalam hal menjalankan amanah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat, kemudian untuk menguji kesabaran kita melihat keadaan murid yang punya karakter yang berbeda. Lanjut Bu, kita pertanyaan tentang persiapan dulu. Bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk ke kelas? Sebelum masuk ke kelas, biasanya saya menyiapkan perangkat pembelajaran, terutama RPP, kemudian mencari materi-materi yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan, kemudian membuat media pembelajaran terlebih dahulu supaya lebih disenangi ataupun lebih berhasil pembelajarannya akan dijalani. Lanjut Bu, untuk metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa? Biasanya kita menggunakan metode diskusi ataupun tanya jawab dengan supaya siswa yang ataupun siswi yang diajar itu lebih aktif dalam belajarnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Biasanya saya melihat keadaan murid itu terlebih dahulu dengan adanya persepsi ataupun dengan pretest, dengan adanya pretest tadi kita melihat kemampuan murid sampai di mana sudah mengetahui keadaan materi-materi yang akan kita bahas sebelumnya ataupun yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya Bu, media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar? Biasanya menggunakan buku pelajaran, kemudian menggunakan internet ataupun menggunakan video-video yang berhubungan dengan materi yang kita bahas. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Biasanya kita mengadakan tugas-tugas yang diserahkan dengan melalui ulangan ataupun pengamatan secara langsung pada saat jam pembelajaran, baik itu pemberian tugas tadi ataupun pada saat diberi ataupun mengamati anak dalam waktu menyelesaikan tugas-tugas tersebut, baik itu pada saat diskusi ataupun pada saat menyampaikan materi apa itu? Menyampaikan pembelajaran. Pada kita melakukan hasil di muka kelas tuh biasanya. Kalian biasanya. Pokoknya pada saat jam pelajaran itu berlangsung diberi tugas, kemudian disampaikan diamati si anak kayak apa keadaan murid itu pada saat melaksanakan tugasnya dengan kekompakannya dengan kelompok kawan-kawannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memotivasi siswa yang kurang semangat belajar? Biasanya kita beri perhatian terlebih dahulu, kita motivasi bagaimana supaya anak tuh lebih suka ataupun tertarik dengan pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas tadi, ataupun kita melihat bagaimana keadaan murid tadi, apa masalahnya, gara-gara apa, kita selidiki pada saat jam pelajaran itu.
Pertanyaan selanjutnya Bu, apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Biasanya kita memberikan teguran dengan baik-baik, kemudian memberikan nasihat, ataupun mencari apa masalahnya yang dihadapi oleh murid tadi sehingga kurang semangat dalam hal belajar. Selanjutnya Bu, apa bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan sebagai guru? Biasanya kami mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar ataupun MDMP dalam hal untuk menambah wawasan kita dalam menerima pelajaran. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang ini, Bu? Kita pada saat sekarang ini banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti, terutama dalam hal meningkatkan belajar tadi dengan jalan mengikuti pelatihan-pelatihan, belajar terus-menerus supaya lebih bagus lagi hasil yang akan kita raih terhadap anak didik kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Biasanya ya, dengan menggunakan perilaku kita yang lebih ramah, sopan, kemudian tidak melakukan aturan-aturan yang berlebih-lebihan. Dalam hal ini misalnya tidak menekan kepada anak supaya merasa makin menjauh dengan pelajaran, ataupun kita membuat pelajaran itu lebih supaya hidup, supaya menyenangkan bagi dia, apakah dengan jalan macam-macam lah, media ataupun model-model pembelajaran yang kita pakai yang bervariasi sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Nah, di dalam pembelajaran kita di dalam kelas biasanya kita haruslah bersikap adil dengan murid tadi tanpa memandang anak itu apakah anak itu punya kemampuan yang lebih bagus, yang sedang ataupun yang di bawah, tidak memihak salah satu. Kemudian bertanggung jawab dalam hal mengajarkan anak itu bagaimana supaya anak itu lebih disiplin, lebih memahami keadaan karakter yang berbeda-beda tadi. Selanjutnya Bu, dalam kompetensi pedagogik atau mengelola pembelajaran, bagaimana Ibu memastikan siswa itu benar-benar memahami sebuah materi? Biasanya kita mancing terlebih dahulu bagaimana apakah ada anak yang punya kelemahan ataupun kekurangan dalam hal memahami pembelajaran tersebut. Kemudian kita memberikan pengayaan ataupun latihan-latihan kepada anak-anak yang pemahamannya kurang daripada yang dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya Bu, dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Berusaha kita berbuat bagus dengan ucapan-ucapan yang lebih bagus, supaya ada contoh teladan yang baik di hadapan murid, walaupun murid itu punya karakter yang berbeda tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini Bu? Banyaknya perkembangan teknologi yang mengharuskan kepada kita sebagai seorang pendidik untuk mengetahui bagaimana keadaan kemampuan murid pada waktu sekarang ini, karena banyaknya teknologi tersebut mengakibatkan ada sebagian anak yang lupa dalam hal belajarnya. Kadang kesibukannya dengan adanya permainan game-game, itulah yang dimanfaatkan sebagian oleh guru supaya lebih menarik pelajaran, disisipkan sebagian gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan ini Bu? Berusaha dengan adanya teknologi yang masuk tadi, kita memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi tersebut untuk meningkatkan prestasi dalam hal belajar anak. Selanjutnya Bu, apa strategi Ibu agar siswa itu siap bersaing di era global dan digital? Melatih siswa ataupun siswi untuk berpikir lebih kritis, lebih demokrasi, lebih bermusyawarah dalam hal menghadapi perkembangan zaman pada saat ini.
Pertanyaan selanjutnya Bu, pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu? Melihat keadaan karakter murid yang berbeda-beda, biasanya kita mengharuskan kita untuk lebih fokus, lebih perhatian terhadap mereka karena adanya karakter yang berbeda tadi. Akhirnya kita mempunyai rasa kesabaran, rasa punya bertanggung jawab untuk meningkatkan hasil belajar tadi supaya lebih baik lagi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Menggunakan media-media ataupun model-model pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih berminat Ke pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Kita mengharapkan bahwa dengan adanya pendidikan, dengan adanya teknologi yang sekarang semakin maju, anak-anak itu bisa bisa menikmati pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi, supaya lebih merata. Kesimpulan untuk wawancara hari ini, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi siswanya. Dalam menjalankan tugasnya, guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik, menggunakan metode dan media yang sesuai, serta berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam. Guru juga terus berupaya mengembangkan diri dan memanfaatkan teknologi agar pembelajaran tetap relevan di era global dan digital. Dengan berpegang pada nilai profesionalisme dan kode etik, guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang positif serta membantu siswa berkembang secara akademik maupun karakter. Ya, barangkali itu tadi wawancara kita pada hari ini Bu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan sukses. Iya, amin.